Kita gas tipis-tipis ya kawan. Kali ini kami akan bahas anime yang berjudul Orewa Subetewo Parisuru. Mengisahkan seorang pemuda yang memiliki skill basic, tapi melatihnya belasan tahun hingga tanpa sadar menjadikannya sebagai petualang terbaik di seluruh dunia. Tanpa banyak berbasa-basi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan menunjukkan seorang pemuda bernama Nor yang sedang membantu warga kota membersihkan selokan rumahnya. Lalu Nor pergi ke sebuah tambang dan bekerja di sana. Terlihat bahwa kekuatan fisik Nor jauh di atas rata-rata orang normal. Bahkan dia mampu mengangkat beban 10 kali lipat dari orang biasa pada umumnya. Lalu kita dibawa flashback ke 15 tahun yang lalu saat Nor masih kecil, hidup di sebuah desa pinggiran kerajaan Glace dan hidup bersama ibunya yang sedang sakit parah, sedang ayahnya sudah meninggal. Nor melakukan kegiatan sehari-hari seperti beternak, berburu hewan untuk dikonsumsi, serta melakukan pekerjaan rumah lainnya. Saat Nor ingin memberikan makan malam kepada ibunya, dia sangat terkejut bahwa ibunya telah meninggal. Malam harinya Nor mengambil buku cerita para pahlawan. Dia teringat kenangan bersama ayahnya tentang betapa hebatnya menjadi seorang petualang. Keesokan harinya Nor menuju ibu kota kerajaan. Dia berniat mendaftar ke Serikat Petualang. Ketua Serikat menjelaskan bahwa setidaknya Nor harus memiliki skill yang berguna dalam pertarungan jika dia ingin mendaftar. Ketua Serikat juga menjelaskan bahwa menjadi petualang adalah hal yang sangat berbahaya, apalagi Nor masih sangat di bawah usia. Lalu Ketua Serikat menyarankan untuk menjalani pelatihan di beberapa akademi yang ada. Tempat yang pertama Nor datangi adalah Akademi Pendekar. Selama 3 bulan dengan latihan yang keras, Nor hanya mendapat skill menangkis. Ketua Akademi memerintahkannya untuk mencoba ke akademi yang lain daripada hasil kerja kerasnya sia-sia. Lalu Nor menuju Akademi Prajurit dan mendapat pelatihan keras sehingga kekuatan fisiknya menyamai orang dewasa. Sialnya, Nor hanya mendapat skill penguatan fisik. Lalu dia menuju pelatihan Hunter, bukannya mendapat skill memanah, Nor malah merusakkan seluruh busur yang ada. Lalu dia mencoba ke pelatihan Assassin, sayangnya dia tidak begitu mahir tentang hal itu dan hanya mendapat skill langkah ringan. Dia juga sempat menuju Akademi Sihir, tapi yang dia dapat hanyalah sihir api kecil yang tidak berguna dalam pertarungan. Yang terakhir, Nor menuju Akademi Sains. Di sini dia juga gagal dan hanya mendapat penyembuhan ringan. Karena putus asa, dia kembali menuju desanya. Saat termenung, Nor teringat pesan Ketua Akademi Pendekar bahwa jika dia melatih satu skill, maka dia akan mendapat skill baru lainnya. Hal ini membakar semangatnya, membuat Nor melatih skill menangkisnya pagi, siang, dan malam. Setelah setahun kemudian, dia bisa menangkis 10 pedang. 3 tahun setelahnya, Nor bisa menangkis 100 pedang. Dan 10 tahun berikutnya, Nor mampu menangkis 1000 pedang. Setelah itu dia memutuskan kembali ibu kota dan mendaftar kembali ke Serikat Petualang. Tapi tetap saja skill yang Nor punya tidak sesuai standar minimal. Ketua Serikat yang kasihan menawarkan Nor untuk mendaftar sebagai petualang peringkat paling rendah, yaitu peringkat F. Yang mana dia hanya diperbolehkan mengerjakan pekerjaan dalam kota, dilarang mengikuti perburuan monster atau hal berbahaya lainnya. Akhirnya Nor pun setuju. Dan kita akan kembali di mana Nor berada di tambang. Nor mendengar suara seorang perempuan meminta tolong. Saat Nor tiba, kita semua diperlihatkan bahwa di tempat ini terdapat seekor Minotaur. Ada seorang wanita yang terjebak di tempat itu bersama para pasukannya. Tapi Nor tidak tahu bahwa musuh yang ada adalah Minotaur. Dia mengira itu hanyalah sapi raksasa. Bahkan dengan satu skill saja, yaitu skill menangkis, Nor mampu mengalahkan si Minotaur dan pergi tanpa menjelaskan siapa dirinya. Di tengah perjalanan, Nor menyadari bahwa kekuatannya saat ini begitu lemah. Bahkan untuk menghadapi sapi raksasa, dia sudah sangat kewalahan. Dengan itu, Nor memutuskan untuk terus melatih skill yang dia miliki. Lalu kita akan diperkenalkan bahwa wanita yang diselamatkan oleh Nor bernama Lindbergh. Kita sebut saja Lin. Dia adalah anak kedua dari Raja Glace. Di pusat kota, anak pertama raja bernama Rain membahas tentang kemunculan Minotaur di dalam kota. Salah seorang pengawal kerajaan menemukan cincin magis di sekitar tempat kemunculan Minotaur. Menurut ketua penyihir Oken, cincin tersebut berasal dari kekaisaran magis Deridas. Rain menyimpulkan kekaisaran mengirim Minotaur serta meninggalkan bukti perubahan cincin magis untuk memicu peperangan antara kerajaan Glace dan kekaisaran Deridas. Di tempat lain, Nor telah sampai di Serikat Petualang untuk mengambil bayaran.
Ketua Serikat menjelaskan bahwa adanya monster peringkat A yang muncul di sekitar tambang tempat Noor bekerja. Dia juga mengatakan bahwa monster tersebut dikalahkan dengan 1 kali serang oleh petualang misterius. Dalam hati, Noor berkata, ternyata masih banyak orang hebat di luar sana, serta dia merasa sangat beruntung hanya bertemu dengan monster sapi raksasa. Sampai saat ini pun, Noor belum menyadari bahwa kekuatannya itu sudah sangat overpower. Lin tiba-tiba muncul di Serikat Petualang. Dia mengajak Noor untuk berbicara secara personal. Lin mengucapkan terima kasih padanya, menawarkan tanah, harta karun, atau apapun. Tapi Noor menolaknya. Akhirnya Noor menerima permintaan Lin untuk datang ke rumahnya supaya ayah Lin, yakni Sang Raja Glace, bisa mengucapkan salam terima kasih kepada Noor. Sesampainya di rumah Lin, Noor sangat heran mengapa rumah Lin sangat besar. Mereka berdua disambut oleh Ines, sang perisai suci, dan Gilbert. Lalu mereka berdua menuju aula pertemuan yang di sana sudah ada Raja Glace dan Rain, anak pertamanya. Sama seperti Lin, sang raja menawarkan tanah, uang yang banyak, serta harta karun kerajaan. Tapi Noor tetap saja menolak dan dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa saat ini. Sang raja mengetahui bahwa Noor adalah orang yang low profile. Lalu raja menawarkan sebuah pedang besar di belakang singgasananya dan mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah pedang yang tidak sengaja dia pungut dari perjalanan. Akhirnya Noor mau menerimanya sebab pedang itu bukan hal yang begitu berharga. Bahkan sampai perbincangan berakhir, Noor masih saja tidak menyadari bahwa yang ditemuinya adalah seorang raja. Saat akan kembali pulang, Ines mengucapkan terima kasih kepada Noor. Lalu dia bertanya siapa namanya. Dan seketika Ines terkejut. Berpikir hal ini sudah selesai, tapi Noor keliru. Gilbert memintanya untuk melakukan latihan tanding sebelum Noor pergi. Saat latihan tanding, Noor menghindari seluruh serangan dari Gilbert. Noor mengira bahwa Gilbert menahan diri karena melawan orang lemah sepertinya. Noor pun mengatakan bahwa Gilbert bisa menyerang lebih serius karena dia masih bisa mengimbangi kecepatannya. Sampai pada akhirnya Gilbert menggunakan serangan terkuatnya yang tidak pernah gagal dalam menumbangkan musuh. Noor terpaksa menggunakan kekuatan fisik dan skill langkah cepat. Setelahnya, Noor mengaku bahwa dia telah kalah dari Gilbert. Gilbert merasa bahwa dia telah terhina oleh kerendahan hati Noor. Dia tidak ingin mempermalukan Gilbert di depan seluruh pasukannya. Sedang Noor berpikir bahwa Gilbert hanya ingin memberinya pelajaran agar dia tidak menyombongkan diri. Ketika merenung atas kekalahannya, Gilbert teringat pertemuannya dengan gurunya, yakni instruktur pedang bernama Zeke. Gurunya mengatakan bahwa suatu saat mereka akan bertemu seseorang yang lebih kuat dari siapapun. Di tengah perjalanan pulang, Noor kembali melakukan pekerjaannya membersihkan selokan. Dengan pedang dari sang raja, membuatnya lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Memang benar kata ayah Lin, bahwa pedang ini sangat kuat dan tidak mudah rusak, kata Noor dalam hati. Noor juga memikirkan bahwa pedang ini bisa digunakan sebagai pengayuh perahu, alat pemanggang bisa, atau bahkan untuk jualan daging sapi bakar. Lalu Lin datang dan meminta Noor menjadikannya murid. Lin menunjukkan seluruh kemampuannya agar Noor mau menerimanya. Noor yang memang tidak memiliki kemampuan luar biasa, dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diajarkan kepada Lin. Sampai pada akhirnya, dia jujur kepada Lin bahwa dia hanya memiliki kemampuan dasar seperti sihir api kecil. Lin yang sangat terkejut, lalu pergi meninggalkan Noor. Ketika berjalan santai, Lin teringat sihir api kecil yang dimiliki sang ahli sihir Oken seperti ini, dan bisa dibuat lebih besar. Lin mengingat seluruh instruktur pernah bercerita bahwa dulu ada anak berusia 12 tahun yang menjalani pelatihan di setiap akademi selama 3 bulan. Padahal untuk orang dewasa saja banyak yang menyerah dalam waktu 3 hari. Lin juga sempat mengeluarkan sihir api kecil, tapi dia tidak bisa memperbesarnya seperti yang dilakukan ahli sihir Oken, atau bahkan sebesar milik Noor. Dan terjadilah salah paham yang lebih lanjut di sini. Hal ini membuat Lin sadar bahwa ketimbang menyombongkan skill yang dia miliki, Noor memilih untuk tidak menunjukkan kemampuannya dan lebih banyak membantu orang. Akhirnya Lin menemui Noor dan memanggilnya Noor Sensei. Lalu kita akan dijelaskan pedang yang dipakai Noor saat ini berasal dari mana. Pada saat masih muda, ayah Rain yang role-nya sebagai pendekar pedang pergi ke sebuah labirin yang paling berbahaya bersama para petualang terbaik saat itu, yang mana saat ini merekalah para instruktur tiap akademi. Menjelajah labirin terdalam, serta beberapa tahun mempertaruhkan nyawa mereka dan menemukan sebuah relik paling berharga, yakni pedang ini. Terbuat dari bahan yang tidak diketahui, bahkan lebih kuat dari materi apapun yang ada di dunia saat ini.
Terlebih lagi, tidak ada kekuatan yang ada di kerajaan mampu menimbulkan goresan atau kerusakan pada pedang tersebut. Rain berkesimpulan mungkin ayahnya memberikan pedang ini kepada Nor sebagai pertaruhan serta harapan bahwa Nor akan melindungi kerajaan Clays dari ancaman manapun. Lalu Nor dan Lin menuju Serikat Petualang. Nor bermaksud mengambil misi yang bisa mereka kerjakan bersama. Ketua Serikat memberikan misi pembersihan goblin di sekitar kota. Dia menjelaskan bahwa Nor hanya akan menjadi beban karena dia adalah petualang dengan peringkat paling hina. Ketua Serikat juga menjelaskan untuk membawa telinga goblin sebagai bukti pekerjaan mereka. Nor yang belum pernah menjalankan misi di luar kota sangat bersemangat dengan misi yang diberikan ini. Dalam perjalanan, Lin menjelaskan bahwa goblin bukanlah monster yang berbahaya. Mereka hanya memakan tumbuhan dan hewan. Namun para petualang memburu mereka untuk membatasi jumlah supaya tidak menuju ke pemukiman penduduk. Ketika sampai pada lokasi yang dituju, muncul seekor Raja Goblin. Namun Nor masih mengira bahwa lawannya ini hanya goblin biasa. Lin mengetahui bahwa lawannya adalah Raja Goblin dan sangat ketakutan. Tapi Lin menyadari bahwa saat di Serikat Petualang, ternyata Nor Sensei telah menyadari akan kehadiran Raja Goblin di sini sehingga memutuskan mengambil misi ini. Dalam hati Lin berkata, betapa hebatnya senseinya ini. Mereka berdua bekerja sama melawan Raja Goblin. Seluruh serangan kuat Raja Goblin ditangkis oleh Nor. Lin menyadari bahwa ada sebuah batu sihir yang memperkuat si Raja Goblin ini serta memberikan kekuatan regenerasi yang begitu hebatnya. Bahkan dengan serangan hebat Lin tidak cukup untuk menumbangkan sang Raja Goblin. Lalu Nor mempunyai ide agar Lin menembakkan skillnya ke arah pedang Nor dan inilah yang terjadi. Setelah batu sihir terlepas dari sang Raja Goblin, Lin melepaskan serangan terakhir dan membakar sang Raja Goblin. Nor sangat terkejut dengan kehebatan Lin. Dalam hatinya, Nor berkata, seharusnya dia tidak terlalu percaya diri dan melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini dan hanya akan berfokus pada latihannya lebih keras lagi. Di dalam istana Pangeran Rain, dia menerima laporan oleh Korps Bayangan bahwa kemungkinan kemunculan Goblin merupakan ulah dari Kekaisaran Deridas, seperti kemunculan Minotaur sebelumnya. Dalam Serikat Petualang, Ketua Serikat tidak tahu bahwa yang Nor dan Lin hadapi adalah Raja Goblin. Ketua Serikat meminta bukti pembasmian, tapi karena Lin membakarnya, maka tidak ada telinga Goblin yang bisa dibawa. Sehingga pekerjaan mereka kali ini berakhir tanpa imbalan. Lalu kita akan diperlihatkan bahwa Pangeran Rain sangat panik ketika mengetahui banyak kejadian serupa seperti kemunculan Raja Goblin. Rain menemui Nor dan Lin untuk memberikan misi spesial yaitu melakukan ekspedisi di sekitar barat ibu kota kerajaan. Nor yang tidak mengetahui apapun mengiyakan misi dari Rain itu. Mereka berdua ditemani oleh pengawal pribadi Lin bernama Ines. Hanya Ines yang mengetahui bahwa saat ini kerajaan Clay sedang berada dalam krisis kehancuran. Maka dari itu, Rain memintanya untuk membawa Lin ke tempat yang lebih aman. Rain tidak menjelaskan kepada Lin karena jika Lin tahu sebagai anak sang raja, Lin akan memilih tinggal dan ikut mempertahankan kerajaan Clay. Saat dalam peristirahatan, Ines memperlihatkan perisai sucinya kepada Nor. Lin pernah mengatakan pada Nor bahwa Ines sama kuatnya dengan Gilbert. Dalam hati Nor berkata, berbeda sekali dengan dirinya yang masih sangat lemah bahkan sangat kewalahan ketika sekedar melawan goblin atau sapi raksasa. Diperlihatkan masa kecil Ines yang berada di panti asuhan bersama para instruktur. Akhirnya diputuskan untuk melatih bakat istimewa Ines kepada Dandak, sang instruktur prajurit atau tanker. Ketika Ines dewasa, dia kerap kali menjalankan misi bersama Dandak. Suatu ketika, saat para prajurit telah kewalahan menghadapi para monster yang ada, Dandak mengatakan, andai saja di sini ada Nor. Hal itu membuat Ines merasa sangat iri, bahkan kepada seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Hal ini menjelaskan mengapa Ines begitu terkejut ketika mengetahui nama Nor. Orang yang selama ini membuatnya iri sudah ada di hadapannya. Ketika sampai di sebuah ladang gandum, Nor menyadari ada pergerakan aneh, sehingga Lin mengeluarkan skill Uncover yang membuat tersingkapnya persembunyian seorang tersebut yang ternyata bersama seekor naga. Di sisi lain, dalam ibu kota kerajaan terjadi banyak insiden genting. Seluruh instruktur dikerahkan untuk melindungi ibu kota kerajaan Clays.
Kembali ke tempat Nor berada, makhluk ini ternyata disebut dengan naga wabah hitam. Nor langsung menuju naga tersebut dan berniat menyelamatkan seorang anak kecil. Lin dan Ines mengetahui bahwa anak kecil tersebut berasal dari ras iblis yang dikatakan telah punah hampir 200 tahun yang lalu. Ras iblis sangat dibenci manusia karena mereka mampu mengendalikan para naga untuk kepentingan peperangan. Nor mengira monster di hadapannya adalah katak biasa. Ternyata yang dia hadapi adalah katak beracun. Menurutnya, padahal itu adalah naga wabah hitam yang serangan beracunnya dapat membuat seorang manusia langsung mati seketika saat menghirupnya. Saat naga tersebut mengeluarkan asap beracun yang lebih besar, Ines mengeluarkan perisainya untuk melindunginya dan Lin. Dan tiba-tiba tanduk naga tersebut terpotong. Hal ini semakin membuat Ines iri sekaligus memahami perkataan gurunya Dandal. Nor siap mati untuk melindungi orang lain, yang mana itulah makna menjadi perisai sejati. Di balik asap tebal, ternyata Nor masih melawan naga tersebut hingga dia tumbang karena terlalu banyak asap beracun yang dia hirup. Lalu kita akan diperlihatkan kisah hidup anak kecil pembawa naga wabah hitam. Dia bernama Rollo. Dia hidup sebagai budak dan diperalat untuk membawa monster naga wabah hitam ke dalam kerajaan Glace. Selama hidupnya dia diperlakukan tidak manusiawi. Banyak masyarakat yang membenci kaumnya sebab kemampuan yang mereka miliki dapat membahayakan sebuah negara. Bahkan setelah mengetahui ras iblis dapat membaca pikiran manusia, mereka semakin dibenci dan diperlakukan layaknya hewan. Kembali ke pertarungan Nor dengan naga wabah hitam, diperlihatkan bahwa ketika masih kecil, Nor kerap kali memakan bahan makanan asing serta hewan beracun. Hal ini dia lakukan dengan harapan Nor mendapat skill baru. Tapi setelah bertahun-tahun memakan hewan beracun, Nor tetap tidak mendapat skill baru. Hanya saja kekebalannya terhadap racun meningkat sangat drastis. Saking banyaknya racun yang dikonsumsi Nor, membuat racun naga wabah hitam tidak begitu berarti baginya. Dia membutuhkan sedikit waktu saja untuk dapat menetralisir racunnya. Setelah itu, Nor dapat kembali pulih dan mengalahkan naga wabah hitam dengan sekali serang. Selalu saja terjadi salah paham. Nor mengira bahwa katak beracun ini sebetulnya adalah bahan makanan yang sengaja dibawa ke kota untuk diolah. Sebab menurut pengalamannya, hewan beracun sangatlah enak. Nor sempat mengatakan bahwa kemampuan Rollo itu sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia lain. Nor tidak mengetahui bahwa ras iblis adalah ras yang sangat berbahaya. Nor hanya memandang Rollo sebagai anak kecil yang tidak berdaya sehingga Rollo sangat terharu mendengarnya. Lalu Lin dan Ines menghampiri mereka. Sekian kalinya terjadi salah paham. Lin mengetahui bahwa instruktur sains membutuhkan waktu 40 tahun untuk mencapai tingkat pemurnian racun seperti ini. Sedangkan Nor dalam usia semuda ini sudah mempunyai tingkat pemurnian yang sangat tinggi. Padahal Nor hanya memakan hewan beracun demi skill baru. Rollo menjelaskan bahwa dia tidak tahu siapa yang memerintahkannya untuk membawa naga tersebut. Dia hanya ingin kaumnya tidak disiksa lagi sehingga menuruti permintaan orang yang mengirimnya. Rollo tidak mempunyai tempat untuk pulang dan Nor berniat untuk mengajaknya ikut bersama mereka. Lin setuju dengan permintaan senseinya, hanya saja Ines menolak. Sebab jika ada negara lain yang mengetahui kerajaan Glace membawa seorang iblis, akan membuatnya dimusuhi kerajaan lain di seluruh dunia. Saat perbincangan mereka belum usai, muncul seseorang yang sangat misterius. Entah apa maksud dan tujuannya, pria misterius ini berniat untuk merebut Rollo dan menjualnya. Dan terjadilah pertempuran antara mereka berdua. Ines menjelaskan bahwa orang ini adalah mantan petualang peringkat S bernama Zadu. Ternyata kerajaan Glace dan para instruktur tiap akademi memburunya untuk dimusnahkan. Menurut serikat petualang, dia sangatlah berbakat dan mampu menyelesaikan misi sesulit apapun. Tapi bagi kerajaan Glace, sebaliknya, Zadu dianggap berbahaya. Bahkan dia pernah menghancurkan negeri seorang diri hanya demi uang. Seluruh petualang yang ada di kerajaan memburunya dan tidak ada yang pernah berhasil mengalahkannya.
Kembali ke pertarungan, senjata milik Zadu yang terbuat dari mithril, orichalcum, serta taring naga hancur satu persatu. Akhirnya Zadu menggunakan senjata pamungkasnya yang mampu membelah diri ribuan banyaknya atau bahkan tak terhitung jumlahnya. Dan senjata ini bernama salib perak. Walaupun Nor mampu menangkis ribuan serangan, tetap saja senjata ini di luar akal manusia, membuat Nor sangat kewalahan dan sesekali menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Rollo. Saat serangan Zadu semakin membabi buta, tiba-tiba Ines datang dan membantu Nor. Lalu Nor spam skill melempar batunya menggunakan taring naga sehingga menghancurkan banyak sekali salib perak milik Zadu. Tiba-tiba Zadu menyerang Ines dari belakang namun sempat ditangkis oleh Nor. Zadu sangat keheranan karena senjatanya yang terbuat dari adamantit juga bisa hancur melawan pedang Nor, sampai membuat Zadu menyerah untuk melawan Nor dan membuatnya pergi. Zadu mengatakan akan ada festival meriah di ibu kota. Hal itu membuat mereka semua penasaran. Nor dan kawan-kawan berniat untuk kembali ke ibu kota dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rollo mengatakan bahwa mereka semua tidak boleh kembali sebab naga yang paling berbahaya dikirimkan menuju ibu kota kerajaan Clays, yang mana naga tersebut mampu menghancurkan ibu kota dengan mudah. Awalnya Ines menolak karena perjalanan ini demi menghindarkan Lin dari bahaya besar. Tapi Lin mengatakan bahwa seharusnya kita memperingatkan semua orang yang berada di ibu kota, bukan malah lari dan membiarkan ibu kota hancur. Hal itu akhirnya disetujui oleh Ines dan berangkatlah mereka menuju ibu kota bersama Rollo. Ternyata naga kehancuran telah sampai di ibu kota kerajaan Clays. Pada saat kecil, Nor mendapat cerita dari ayahnya bahwa naga adalah monster yang sangat berbahaya. Bahkan kekuatannya dapat menghancurkan satu benua. Naga yang berhasil dikalahkan mempunyai banyak bahan dalam tubuhnya yang bisa ditempa menjadi senjata yang sangat kuat atau bahkan obat yang luar biasa. Tapi kali ini yang muncul di kerajaan merupakan naga kehancuran yang biasanya muncul lebih dari 200 tahun sekali. Seluruh warga kerajaan dievakuasi menuju tempat aman. Di sisi lain, seluruh instruktur tengah menghadapi banyak serangan dari monster, membuat mereka tidak bisa berkumpul untuk bersama menghalau serangan naga kehancuran. Yang tersisa dari mereka hanyalah Rain, Gilbert, dan Sang Raja. Sang Raja berniat mengorbankan diri demi keselamatan seluruh rakyatnya. Tidak pernah kita duga bahwa Kekaisaran Derrida sudah bertindak sejauh ini, melibatkan naga yang dapat menghancurkan seluruh dunia demi kepentingan manusia. Sebenarnya perselisihan antara mereka hanyalah perihal dungeon atau labirin berharga yang ada di kerajaan Clays. Raja menilai bahwa seharusnya mereka tidak memaksakan kehendak untuk menguasai dungeon, sedang Kaisar menilai bahwa kerajaan Clays sangatlah lemah, tidak bisa menaklukkan dungeon itu, bahkan mengatakan bahwa dia tak pantas menjadi seorang raja. Nor yang tidak mengetahui betapa berbahaya naga kehancuran, dengan santainya meminta Lin untuk melontarkannya menuju ibu kota seperti yang dilakukan saat melawan goblin. Ines memodifikasi perisainya seperti meriam. Lin menambahkan kekuatan sihir dalam meriam tersebut, menambahkan daya pantul, daya ledak, dan peningkatan kekuatan. Magic Barrier. Reflect. Magic Reflect. Enhance. Charge. Karena jarak yang begitu jauh, Lin mengerahkan seluruh energi sihirnya untuk melontarkan Nur. Sang Raja pun mengeluarkan pedang magis ledakan. Pedang legendaris yang mengeluarkan ledakan dahsyat menguras seluruh mana dalam tubuh dengan mengorbankan nyawa penggunanya. Seluruh instruktur yang melihatnya hanya mampu terdiam melihat keputusan Sang Raja. Saat Sang Naga akan melancarkan serangan, tiba-tiba Nur muncul dan menangkisnya. Bahkan dengan santainya, Nur mengatakan bahwa serangan dari Lin lebih kuat dari serangan naga ini, dan membuatnya tidak takut menghadapi naga tersebut. Ketika sampai di ibu kota, Lin dan Ines dihadang oleh kawanan Raja Goblin. Seperti yang dikatakan Nur, Lin mengatakan kepada Ines bahwa lawan kita hanyalah Goblin. Dengan bantuan Rollo yang mampu mempengaruhi pikiran para Goblin, mereka berdua berhasil mengalahkannya.
Kembali ke pertempuran Nor dan naga kehancuran. Sang naga pun sampai keheranan karena yang hancur malah sisih dan cakarnya. Sampai ketika sang naga melancarkan serangan kepada Nor dan dengan mudahnya Nor menangkis serangan tersebut. Naga merupakan seekor monster yang mempunyai harga diri yang tinggi serta kekuatan yang sangat luar biasa. Sang naga melihat Nor sebagai ancaman berbahaya, tapi Nor tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Membuat sang naga menyerah ketika Nor berhasil mematahkan salah satu cakarnya. Rollo mengatakan bahwa sang naga sudah tidak berniat lagi bertarung dan mengakui Nor lebih kuat darinya. Dan terjadilah kesekian kalinya salah paham. Nor mengira bahwa Rollo yang menenangkan sang naga. Bahkan sebenarnya, Rollo tidak mampu mengendalikan naga kehancuran karena kekuatan sang naga begitu besarnya. Nor meminta bantuan kepada Rollo untuk meminta sang naga kembali ke tempat asalnya. Rollo mengatakan bahwa sang naga akan menuruti keinginan bosnya. Nor mengira bahwa sang naga takut kepada Rollo, tapi Ines dan Lin paham betul yang ditakuti naga adalah Nor. Ketika naga kehancuran pergi dari kerajaan Kleis, tiba-tiba dia diserang oleh meriam Kekaisaran Deridas. Dijelaskan bahwa Kekaisaran merupakan sebuah negara yang telah mencapai titik tertinggi dari segi teknologi sihir. Membuatnya menggunakan cara seperti ini untuk menghancurkan kerajaan Kleis dan merebut labirin berharga. Senjata ini bernama Bionark, senjata yang telah menumbangkan sang naga kehancuran. Saat Nor dan kawan-kawan ingin menuju sang naga, Kekaisaran menembakkan senjata tersebut dan tentu saja berhasil ditangkis oleh Nor. Padahal di sini Nor berniat kabur, tapi tiba-tiba Lin menembakkan sihirnya yang membuat Nor melesat menuju pasukan Deridas. Niatnya Nor hanya ingin mengulur waktu agar Lin dan kawan-kawan bisa kabur, tapi yang dilakukannya malah membuat seluruh senjata musuh yang ditangkisnya terlempar ke angkasa dan membuat hal itu menumbangkan banyak sekali pasukan Deridas. Bahkan membuat sang kaisar sangat ketakutan ketika Nor berada di depannya, tapi Nor tidak memperdulikannya. Nor malah menghancurkan seluruh senjata Bionark yang berada di sana, menghancurkan puluhan ribu pasukan sendirian, membuat Kaisar Deridas sangat ketakutan hingga membuatnya kencing di celana. Lalu dia pun kabur dari medan pertempuran dengan kekalahan telak Kekaisaran Deridas. Lalu kita akan diperlihatkan kekonyolan dan kebodohan seorang Nor. Dia tidak menyadari bahwa orang ini adalah Kaisar Deridas dan hanya menilainya sebagai orang tua biasa. Sebelumnya kita lihat Nor telah mengalahkan seluruh pasukan, padahal yang dia lakukan hanyalah menangkis seluruh senjata yang akan kembali jatuh ke tanah supaya tidak digunakan musuh untuk menyerangnya. Tiba-tiba saat Nor mencapai batasnya dan akan pingsan, Gilbert dan para instruktur telah datang untuk membereskan sisanya. Para instruktur sepakat untuk mengejar sang kaisar, tapi karena sudah berlari begitu jauh, sangat tidak mungkin untuk mereka mengejarnya. Lalu Nor mengatakan bahwa kita semua bisa menaiki naga untuk mengejar sang kaisar. Hanya saja sang naga saat ini sedang sekarat. Lalu sang instruktur Sain menyembuhkan sang naga. Saat naga sudah mulai sadar, Nor meminta Rollo untuk mengatakan pada naga agar dia mau membantunya sekali lagi. Sang naga pun setuju karena hal ini sekaligus menjadi caranya membalas dendam kepada Kekaisaran Deridas. Karena sang instruktur asasin akan ikut bersama mereka untuk menyembunyikan keberadaan sang naga kehancuran. Diikuti Rain, sang putra raja untuk kepentingan negosiasi. Lalu berangkatlah mereka menuju Kekaisaran Deridas. Terlihat kaisar akan segera sampai di negaranya. Lalu Ines meminta izin untuk melakukan serangan terhadap benteng Kekaisaran. Rain sebagai pemimpin pasukan mengizinkan untuk menerobos dan terus mengejar kaisar. Lin terlihat sangat tenang karena ada Nor Sensei. Lin juga yakin bahwa Nor Sensei sedang mendengarkan dengan tenang tekad mereka semua. Padahal Nor Sensei saat ini sedang mabuk udara. Terlihat Nor dan yang lain telah sampai di Kekaisaran Deridas. Sang kaisar memerintahkan untuk menggunakan senjata terkuat mereka yaitu Kronos. Tapi dengan mudahnya Nor menangkis serangan terkuat tersebut.
Kronos memiliki serangan yang mengarah pada titik sihir tertentu. Karena Nor telah menangkis serangan tersebut, maka serangan Kronos akan mengarah pada tungku sihir kekaisaran dan meledakkannya. Saat kondisi seperti ini, sisa penasehat sang kaisar pun meninggalkannya satu persatu. Lalu Randeus, sang kepala pasukan kerajaan, akan membunuh kaisarnya sendiri sebagai tanda gencatan senjata. Tiba-tiba Nor muncul dan menghentikan niat Radeus. Tapi yang dilakukan Nor malah semakin terlihat menyiksa Kaisar Deridas. Padahal niat Randeus adalah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak berniat berperang dengan kerajaan Kleis. Lalu Rain datang untuk membereskan sisanya. Di sini Kaisar memohon ampun dan meminta perdamaian. Tapi Rain mengatakan akan memaafkannya setelah Kaisar Deridas merasakan apa yang sudah dia lakukan kepada kerajaan Kleis. Instruktur Sain mengatakan separah apapun siksa yang Pangeran Rain berikan, Sain akan sangat mudah memulihkannya dan membuat sang kaisar menikmati siksaan yang ada. Di sini Rain menuntut ganti rugi kepada kekaisaran dan seluruh pihak akhirnya sepakat dengan hal ini. Setelah terjadi kesepakatan, Kaisar Deridas memutuskan turun tahta dan kekaisaran diperintah oleh Randeus beserta pasukannya. Dia mengatakan bahwa akan membantu Nor kapanpun dibutuhkan karena Nor telah menghentikan perang di kekaisaran tanpa adanya korban jiwa. Sampai saat ini Nor tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi pahlawan. Dia bahkan menawarkan untuk membersihkan puing-puing di kekaisaran. Saat kembali ke kerajaan Kleis, sang raja ingin memberikan penghargaan kepada Nor, tapi dia menolaknya dan sebagai gantinya Nor meminta Rollo agar diterima di kerajaan Kleis. Rumah, harta, makanan juga ditolak oleh Nor. Dia mengatakan bahwa lebih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan sang raja. Lalu diperlihatkan bagaimana Rollo, si anak iblis, telah mendapat kehidupan yang begitu layak. Dia ditemani oleh Ines dan menjalani hidup yang sangat dia impikan dari dulu. Lalu kita akan diperlihatkan flashback 15 tahun yang lalu ketika Nor menjalani seluruh pelatihan dari para instruktur. Pelatihan pertama Nor bersama instruktur pedang bernama Sik. Sang guru melihat begitu besar tekadnya, bahkan tidak gentar ketika dalam keadaan tertekan sekalipun. Nor hanya mempelajari satu skill, yaitu menangkis. Sampai pada akhirnya, Sik memerintahkannya untuk mencoba pelatihan lainnya. Karena Nor tidak akan bisa menjadi pendekar hanya dengan skill menangkis. Dalam pelatihan prajurit bersama Dundalk, ketika semua orang menghindari batu yang sangat besar, Nor tetap teguh dan tidak lari, namun Dundalk menyelamatkannya. Membuat Dundalk sangat mengagumi kekuatan hati Nor. Akan tetapi, dalam pelatihan 3 bulan ini, Nor hanya mendapat skill peningkatan fisik. Selanjutnya, dalam pelatihannya bersama instruktur Hunter, Nor hanya dilatih melempar batu, sebab dia selalu merusakkan busur yang dia gunakan, bahkan busur yang digunakan oleh instrukturnya. Nor menjelaskan bahwa dia berlatih melempar batu ketika berburu burung misterius ini, yang ternyata ini adalah burung yang kesulitan diburu oleh hunter kelas menengah. Lalu Nor menjalani pelatihan assassin bersama instruktur Karau. Saat ditugaskan untuk memindai jebakan yang ada, Nor malah menerjang ke depan. Bahkan sang instruktur sangat terkesima dengan kemampuan Nor. Tapi tujuan dari pengintai bukanlah seperti ini, melainkan menjalankan misi secara senyap. Lalu Nor menjalani pelatihannya bersama Oken, sang instruktur sihir. Selama 2 bulan, Nor tidak mampu menggunakan sihir apapun, sampai ketika Oken memerintahkannya untuk memasuki ruang resonansi sihir. Ruang ini dapat meningkatkan kemampuan indera, melancarkan peredaran mana dalam tubuh. Nor berada di dalam sana selama berhari-hari, membuat Oken khawatir karena manusia biasa akan mati jika terlalu lama berada di dalam sana. Namun ternyata Nor baik-baik saja. Tepat selama 3 bulan, Nor hanya bisa menggunakan skill api kecil. Tapi yang membuat Oken terkejut adalah Nor mampu mengeluarkan rapalan ganda, padahal Oken membutuhkan waktu 50 tahun untuk mempelajarinya. Setelahnya, Nor meminta untuk dilatih instruktur Sain, hanya saja dia menolaknya. Sebab tidak semua manusia dapat menjalani pelatihan. Hanya orang yang mendapat karunia serta bakat dari lahir yang bisa menjadi seorang Sain. Namun Nor
Nor bersikukuh untuk minta dilatih berminggu-minggu atau bahkan lebih. Nor tidak pergi dari tempat tersebut. Sampai pada akhirnya sang instruktur mau melatihnya. Dalam 3 bulan, Nor hanya dapat menggunakan skill pemulihan ringan. Sang instruktur menilai bahwa ini merupakan sebuah keajaiban. Seseorang tanpa bakat bisa mendapatkan mukjizat. Seolah Nor dapat menggunakan mukjizatnya itu tanpa batas. Kembali ke masa saat ini, Nor kembali seperti biasa membantu para warga membersihkan reruntuhan sisa peperangan. Seluruh pasukan dan para instruktur bahu-membahu memulihkan kerajaan. Nor yang belum menyadari apapun masih ingin menjadi seorang petualang. Namun saat ini, yang terpenting adalah membantu para warga. Dan tamat. Berakhir sudah, katam kawan. Pesan moral yang bisa kita dapat dari anime ini adalah janganlah pernah berkecil hati, jangan berputus asa, serta jangan berhenti berguna untuk orang lain. Dunia sangat kejam kepada kita, bahkan tak pernah memberi kita kemudahan, bakat, ataupun karunia. Namun dengan satu saja kemampuan yang kita miliki, kalau kita mengasahnya setiap hari selama bertahun-tahun, maka kita akan mampu bersaing dengan orang berbakat lainnya atau bahkan lebih hebat dari mereka semua. Sekian saja video kali ini. Terima kasih atas dukungan dari kawan-kawan semua, entah berupa like, komen, atau subscribe, atau bahkan doa sekalipun. Sekali lagi, terima kasih telah bersama Bahas 2D.